Sehingga sekalian yang saya muliakan, poin yang pertama, Nabi Muhammad cerita ra'aitu lailata an usriya bi anna akthar ahlin nar minan nisa. Ini sering juga nih ibu-ibu dengar hadis ini. Malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat ternyata kebanyakan penghuninya neraka dari kalangan kaum perempuan. Pernah dengar Bu? Pernah, sering ya Bu ya. Itu ada banyak pembahasan sih di antara para ulama tentang apakah memang perempuan banyak penghuni neraka ataukah memang sebenarnya itu banyak para ulama juga membahas mengenai Nabi cerita kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kaum perempuan. Nabi nggak cerita bahwa kebanyakan penghuni surga dari kalangan kaum laki-laki. Nabi nggak bilang begitu. Jadi bukan menunjukkan bahwa perempuan banyak masuk ada di dalam neraka dan laki-laki banyak masuk surga gitu, enggak. Ibu-ibu sekalian, karena Nabi nggak cerita sebaliknya. Akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwa semakin zaman akhir persentase per jumlah ya, jumlah perempuan di zaman akhir memang menjadi semakin lebih banyak daripada kaum laki-laki. Itu ibu-ibu sekalian. Artinya bahwa kamu jangan sedih. Dengan hadis ini bukan berarti wah kalau gitu mau gimana-gimana juga saya neraka nih pasti nih. Nggak gitu. Nggak gitu ibu-ibu sekalian, nggak gitu. Bahwa memang banyak perempuan ada di dalam neraka, akan tetapi mudah-mudahan bukan kita. Amin. Bukan kita, bukan anak kita ya Bu ya. Bukan ibu kita, bukan kakak adik kita, bukan sahabat-sahabat kita, bukan orang-orang yang kita cintai insyaallah. Lantas siapa itu yang banyak ada di dalam neraka? Apa penyebab terbesar perempuan ada di dalam neraka? Yuk kita mau bahas. Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi orang-orang yang terselamatkan dari api neraka hingga kita dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli surganya. Semoga yang hadir di majelis ini menjadi wanita-wanita berkelas surga. Amin. Menjadi calon-calon penghuni surga. Menjadi orang-orang yang terbebas dari neraka. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, siapa yang terhindar dari neraka kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, mereka adalah orang-orang yang beruntung, menjadi faizin, menjadi orang-orang yang sukses di akhirat nanti, adalah orang yang dijauhkan, dihindarkan dari api neraka dan kemudian diizinkan Allah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, ada loh orang-orang yang bahkan aman neraka tuh Allah jauhkan, sampai kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yasma'una hasisah. Ini keren banget sih, keren banget tuh. Mudah-mudahan kita masuk di antaranya. Itu dari Allah cepatkan lewat di atas jembatan, Allah jauhkan dari api neraka, Allah naikkan ke atas surga yang tinggi, sampai-sampai mereka itu terhadap neraka la yasma'una hasisaha, enggak denger suara desisannya neraka. Suara neraka itu punya hasis teman-teman, kayak suara kalau air mendidih itu, air mendidih gitu. Nah, suara neraka tuh kalau dari jauh tuh suara kayak itu kata Allah Subhanahu wa taala, suara Nabi Muhammad cerita, suara desisannya neraka itu kedengeran dari jarak 500 tahun. Jadi kalau orang jalan nih ya, orang jalan nih kayak dari sini ke 500 tahun itu nyampenya kemana gitu. Nah itu tuh udah kedengeran suaranya tuh neraka. Ibarat nerakanya ada di Surabaya, itu suara begitunya tuh kedengeran sampai ke sini nih, sampai ke Indramayu. Nerakanya padahal masih di Surabaya.
Saudara sekalian yang saya muliakan, kenapa gitu? Dari kencengnya suara neraka, dari besarnya azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli neraka. Nah, semua dari kita tuh nanti lewat di atasnya neraka. Kalau memang lewat di atasnya neraka, kok ada orang-orang yang Allah bikin la yasma'una hasisaha, sampai nggak dengar suara desisan neraka. Kenapa bisa mereka nggak dengar padahal lewat di atasnya? Saudara sekalian, dari kencengnya, cepatnya mereka lewat di atasnya sampai nggak kedengeran. Saudara sekalian, tahu nggak suara pesawat itu kenceng banget justru kalau ada di luarnya. Kalau di dalamnya pesawat malah nggak kedengeran. Pesawat tuh kalau melaju kenceng gitu ya, kita yang ada di dalamnya malah nggak kedengeran suaranya, yang di luarnya malah kedengeran. Jadi sesuatu tuh kalau kenceng banget itu malah nggak kedengeran, teman-teman. Demikian pula dengan orang kalau lewat cepet di atasnya neraka, itu nerakanya suaranya sampai nggak denger dari cepetnya mereka lewat di atasnya. Nabi Muhammad cerita ada orang lewatin neraka itu, ibu-ibu teman-teman sekalian, sampai cuman seperti kedipan mata. Udah sampai. Sekedipan mata doang. Padahal jauhnya neraka 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Itu ada yang udah nyampe di surga. Cepet banget, ya enggak? Dilihat masih ada di pinggirnya neraka, udah nyampe aja, udah sekejapan mata udah nyampe di dalam surga. Masya Allah, Masya Allah. Cepet banget. Kalbarkil khatir, seperti kilat menyambar, gitu udah nyampe. Sedikit sekalian yang saya muliakan, ada juga seperti orang, seperti angin kalau bertiup. Cepet angin kalau tiup kan gitu ya. Nah itu di bawahnya kelompok yang pertama. Ada juga seperti orang naik kuda yang sangat cepat. Tapi 500 tahun perjalanan ya lumayan juga. Biar kata naik kuda paling cepat juga kan. Nah ini, jadi sekalian mudah-mudahan kita terselamatkan dari api neraka, bisa masuk ke dalam surga. Ada orang-orang yang kayak orang lari, tapi dia lari langsung ditarik sama belalainya neraka sehingga ia masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga orang-orang yang kayak berjalan di atas jembatan Sirat itu ya, di atasnya neraka. Sedikit sekalian, udah mau sampai ujung terjatuh ke dalam api neraka. Ada yang di tengahan udah bertahun-tahun lewat di atas jembatan, tahu-tahu jatuh. Segala macam keadaan-keadaannya orang dengan api nerakanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insyaallah. Ada hamba-hamba paling tercinta di sisi Allah. Oh, kalau ini kelasnya wali, Bu. Ada kelasnya para wali, walinya Allah Subhanahu wa taala, yang kalau lewat di atas jembatan, jadi jembatannya itu di atasnya api neraka. Ya, bawahnya tuh neraka, di atasnya ada jembatan. Kalau selamat sampai di ujung artinya masuk ke dalam surga. Ada orang-orang yang ketika mau lewat di atas jembatan, ini kelasnya para wali, kelasnya para nabi. Itu bukannya dia yang takut sama api neraka yang ada di bawahnya, justru api nerakanya yang takut mau dilewatin sama dia. Sehingga api nerakanya berdoa, api nerakanya berkata, juz ala min, juz ya mu'min ala nurok sayutfi nari. Hei mukmin, jangan sampai cahayamu memadamkan apiku. Para wali-walinya Allah. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim salah satunya. Sayyidina Ali Zainal Abidin salah satunya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani salah satunya. Sayyidina Imam Al-Ghazali salah satunya.
Sayyidina al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alu salah satunya. Para wali-walinya Allah, Imamul Haddad salah satunya. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus salah satunya. Para wali-wali teman-teman, pimpinan-pimpinan para wali seperti itu. Kalau lewat di atasnya jembatan Sirat, api nerakanya yang bilang sama dia, ya mukmin cepetan lewat di atas saya, karena cahayamu bisa memadamkan apiku. Kita sih nggak usah minta yang kayak begitu, yang penting selamat aja dah, gitu kan ya. Penting selamat, ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu tanpa harus mangkal, tanpa harus transit ke neraka terlebih dahulu ya Allah. Jangan ya Allah, jangan ya Allah. Selamatkan kami semuanya ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu bila hisab, wala adab, wala itab. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini para sahabat nanya Rasul, apa yang menyebabkan perempuan masuk ke dalam api neraka? Nabi jawab 2 jawaban. Jadi sekalian, dengerin baik-baik nih, biar kita mudah-mudahan jadi ahli surga semuanya. Nabi ada sebutkan 2 jawaban penyebab perempuan banyak ada di dalam neraka. Penyebab pertama, li'annahunna yakturnal la'nah. Perempuan suka nggak pinter jaga lisan, suka gampang ngatain orang. Ini nih yang kebanyakan menjadi penyebab perempuan ada di dalam neraka. Ustaz, emang kalau laki-laki nggak pinter jaga lisan, ngomongin orang, suka ngata-ngatain orang, suka fitnah orang, suka ini itu, nggak masuk neraka juga? Masuk neraka juga. Tapi kok Nabi nyebutnya perempuan? Karena memang perempuan nih lebih banyak ngomongnya. Betul Bu? Saya aja kalau nanya nih sama anak-anak kecil nih, di rumah siapa yang cerewet? Mama. Karena Bu, perempuan itu memang punya kosakata lebih banyak daripada laki-laki. Ya, kita dicipta Allah Subhanahu wa taala lebih banyak bicara dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki itu kabarnya kuota bicaranya secara umum ya, secara umum. Banyak juga perempuan pendiam juga banyak. Tapi secara umum gitu, perempuan itu lebih banyak bicara daripada laki-laki. Karena katanya kosakatanya perempuan tuh 9.000 seharinya. 9.000 kata sehari. Kebalik, laki-laki 9.000 kata sehari, di saat perempuan 21.000 kata seharinya. Ini 2 kali lipat lebih banyak, ya, hampir 3 kali lipat lebih banyak daripada laki-laki. Nah ini kita mesti paham nih. Tapi tenang aja teman-teman, kosakata kita yang sebanyak itu tuh, itu keluar dengan kita baca zikir, dengan kita baca sholawat, dengan kita baca istighfar, dengan kita baca Al-Quran tuh keluar. Makanya orang yang perempuan itu lebih kuat bebacaan daripada laki-laki. Betul nggak? Saya suka liatin tuh ibu-ibu pengajian tuh, di tasnya tuh banyak banget deh kitab-kitab. Ratib dia baca, wirid ini dia baca, bacaan ini dia baca, semuanya tuh dibaca. Apalagi yang ini ijazah dari siapa, yang ini ijazah dari siapa, gitu kan, perintilan tuh. Lembar dari sini, lembar dari sana, gitu kan ya. Bacaan Rejab lain, bacaan Sya'ban lain. Masya Allah, luar biasa. Nah itu artinya perempuan tuh sebenarnya punya kemungkinan untuk masuk surga juga lebih banyak dengan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya gitu. Ya kan ya? Artinya bahwa kamu memiliki kuota bicara yang lebih banyak daripada laki-laki, itu bukanlah merupakan kekuranganmu, tapi bisa jadi itu merupakan kelebihanmu. Makanya kalau ada orang bilang gitu kan, Ustazah kuat ya ngajar sehari 2 majelis, 3 majelis, itu dia karena saya perempuan. Saya punya kuota bicara lebih banyak daripada laki-laki. Makanya gak habis-habis kuotanya.
Masya Allah. Makanya kalau udah ngajar 2 kali 3 kali di dalam rumah saya pendiam. Kuota udah habis. Makanya kalau di rumah siapa yang lebih banyak bicara? Saya apa suami saya? Suami saya. Keseringan saya pulang ke rumah dalam keadaan minus kuotanya. Udah saya pakai semuanya, Masya Allah. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, tapi memang secara umum perempuan lebih banyak bicaranya daripada laki-laki. Nah kita mesti jaga-jaga lisan-lisan kita. Ibu ya, mesti pinter-pinter jaga lisan, jaga lisan, jaga lisan. Kata Nabi Muhammad, banyak orang celaka di akhirat nanti karena ketidakmampuan menjaga lisannya. Nggak mampu menjaga lisan. Gampang ngomongin orang, gampang ngatain orang. Hati-hati, hati-hati. Apalagi kalau yang dikatain adalah orang-orang yang berkemungkinan memiliki kemuliaan di sisi Allah. Karena dia seorang ustadz, karena dia seorang ustazah, karena dia orang yang hafal Al-Quran, karena dia adalah seseorang yang mengajar, karena dia adalah seseorang yang menjadi tokoh di masyarakat. Hati-hati, jangan gampang ngomongin orang. Misalnya nih, ada Habib siapa gitu, ada fitnahan, ada isu, ada orang ngatain gini gitu, gini gitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, jangan ikut-ikutan ngomongin. Hati-hati, hati-hati. 1, belum tentu kebenarannya. 2, apalagi jika orang tersebut memiliki kemuliaan di mata Allah. Kata Nabi Muhammad dalam hadis qudsi yang beliau sampaikan, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi salah satu dari kekasihku, dia sedang mengajak perang denganku. Na'udzubillah min dzalik. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bisolati ahlan, marhaban. Kita dengerin azan dulu Ibu ya. Nanti saya lanjutkan lagi sudahnya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, jaga lisan, jaga lisan. Saya lihat orang-orang soleh itu mereka dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala karena kemampuan menjaga lisannya. Ibu ya, mesti pinter-pinter nih lisan kita nih, kita jagain. Jagain dari ngomongin aib orang, jagain dari ngata-ngatain orang, jagain dari membicarakan aib orang lain. Ini yang paling gampang nih, apalagi zaman sekarang nih Bu nih. Ibu-ibu buka TV-nya ngajarin ngomongin orang. Ya kan begitu? Ketemu sama orang, kadang-kadang nih yang sering terjadi nih. Ibu-ibu ketemu di tukang sayur atau di tempat belanja lah gitu ya. Lagi beli-beli buat belanja, buat makan hari ini, buat masak. Temu kan? Apa kabar Bu? Iya baik. Kamu apa kabar? Baik. Itu masih kalimat pertama nih masih bener. Kalimat kedua nih, kok si itu nggak kelihatan? Nah ini mulai nih. Biasanya ibu suka barengan sama ibu itu. Nah ini kan, mulai nih pembukaan ghibah. Muqaddimahnya ghibah. Abis itu terus bilang, oh kamu nggak tahu ya? Tuh. Terus biasanya seringnya nih ghibah diawali dengan, saya sih nggak mau ngomongin orang ya. Tuh. Itu udah amma ba'du tuh. Buat ghibah tuh. Saya sih bukan mau ngomongin orang. Ya ampun Bu, dia itu habis cerai sama suaminya. Tuh. Kok bisa dicerai? Katanya gitu. Iya kan kita semuanya udah tahu, pakai ini nih. Katanya sih ya, suaminya tuh nggak tahan ngadepin dia tuh. Kalau ngomong kasar sama suaminya, ya pantas aja lah diceraiin. Katanya kemarin tuh habis KDRT. Udah tuh, mulai deh tuh. Ntar dari A sampai Z diomongin, ya Allah, ya Allah.
Sampai tukang sayurnya bilang, "Bu, apalagi yang mau dibeli?" Dari tadi gibahin orang, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, amin. Ibu-ibu sekalian, tahukah kamu setiap kali kamu berghibah itu kamu sedang transfer pahala-pahalamu kepada orang yang kamu ghibah. Bu, pahala kamu tuh belum tentu banyak. Segitunya kamu mau nyumbang orang. Seberapa yang kamu punya, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Makanya Nabi Muhammad nyebut nih, kata Nabi Muhammad, "Araftum manil muflis." Tahu nggak kamu siapa orang bangkrut di akhirat? Siapa orang bangkrut, kata Nabi? Orang bangkrut Rasul. Yang kami tahu orang bangkrut itu orang yang punya harta dan juga punya hutang. Hutangnya lebih banyak daripada harta yang dia punya. Kata Nabi, ya itu bangkrut menurut versi kalian. Menurut di sisi Allah, orang bangkrut adalah orang datang di akhirat dengan pahala kayak gunung. Kita belum tentu loh Bu, pahala kayak gunung nih. Ibu-ibu sekalian, nih ada orang pahala kayak gunung. Puasa Senin Kemis gak pernah tinggal, duha gak pernah tinggal, tahajud gak pernah tinggal, baca Quran juga, baca istighfar juga, baca sholawat juga, pahalanya kayak gunung. Ibu-ibu sekalian, hadir pengajian juga, nyumbang majelis taklim juga, sedekah sama anak yatim, banyak banget pahalanya. Ini kita belum tentu nih punya pahala kayak dia nih, gunung. Umroh juga, haji juga, halo, banyak banget pahalanya. Walakinnahu syatamdak waqtaba ala dak. Kata Nabi Muhammad, tapi waktu hidup seneng banget ngomongin orang. Waktu hidup seneng banget ngatain orang. Waktu hidup seneng banget fitnah orang. Waktu hidup suka berbuat jahat sama orang lain. Faja'al ghurama, kata Nabi, maka datang nih orang-orang ini semuanya. Kemudian bilang, ya Allah, dia pernah ngomongin saya waktu di dunia. Ya Allah, dia pernah fitnah saya waktu di dunia. Ya Allah, dia pernah menzalimi saya waktu di dunia. Kata Allah, kalau gitu ambillah pahalanya. Maka mereka semuanya berdatangan mengambil pahalanya seukuran dengan kezaliman yang pernah dia lakukan. Ambil. Banyak yang dia omongin, banyak banget nih waktu hidup di dunia nih. Panjang umurnya tapi panjang ghibahnya. Sampai habis pahalanya, ibu sekalian, masih datang juga orang, ya Allah, dia pernah marahin saya depan-depan orang. Sakit hati saya waktu itu. Kata Allah, ambil pahalanya. Udah habis ya Allah pahala. Kalau gitu taruh dosa kamu di tempat dia. Na'udzubillah.